Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai topik duality and post-optimal analysis. Sebagaimana yang Anda sudah ketahui bahwa duality and post-optimal analysis ini merupakan analisis lanjutan dari linear programming model. Jadi setelah kita berhasil menemukan solusi atas permasalahan, model awal tuh disebut juga dengan original model atau primal model, maka kita bisa melanjutkan analisis berikutnya, yaitu duality analysis. Ya, jadi duality dan post optimal analysis itu merupakan analisis lanjutan. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana melakukan transformasi primal model menjadi dual model. Nah, kita sudah selesai membahas itu dan ada 4 prosedur yang harus diikuti, ya. Pertama, jumlah variabel dual itu sama dengan jumlah constraint dari primal model. Terus kemudian right hand side dari primal itu menjadi objective coefficient dari dual. Terus kemudian constraint dari dual itu dibentuk dari constraint dari primal tapi transposing, jadi transpose column menjadi row. Dan tentu berikutnya adalah orientasi fungsi tujuannya. Jadi kalau primal maximize, maka dual menjadi minimize. Dan sebaliknya. Demikian juga ada tambahan sign atau tanda dari dual variables, yaitu Y1 atau Y1 dan Y2, itu keduanya adalah unrestricted. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan primal model X1, X2, dan seterusnya, variabel keputusan X itu non-negativity. Tapi untuk dual model, standarnya dual variabel yaitu Y itu adalah unrestricted. Jadi ada 4 prosedur. Nah, pada materi ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai general rule untuk melakukan transformasi primal model ke dual model. Jadi tabel yang Anda lihat di screen ini, tabel 42, ini memberikan satu panduan yang lengkap bagaimana kita mentransformasi soal primal menjadi soal dual. Nah, yang pertama kita harus lihat dari sisi ininya dulu, apa problemnya ini, maximization atau minimization. Yang jadi misal, kalau problem awalnya atau primal modelnya itu maximization seperti ini, maka kita harus melihat, pertama bisa kita lihat constraint-nya dulu. Nah, bagaimana tanda di constraint? Nah, ini akan menentukan nanti di dual variabelnya seperti apa. Variabel di sini tuh variabel keputusan, ya. Jadi variabel ini adalah variabel keputusan. Jadi Anda lihat di sini, kalau problemnya maximization, terus ternyata nanti constraint-nya itu lebih dari sama dengan seperti ini, maka padanannya atau nanti di dual modelnya variabelnya menjadi lebih kecil sama dengan 0. Tapi kalau constraint-nya lebih kecil sama dengan tandanya, maka nanti variabelnya menjadi lebih besar sama dengan 0. Kalau constraint-nya itu sama dengan, maka variabelnya nanti unrestricted. Nah, Anda lihat relasinya, ya. Constraint akan menentukan bagaimana tanda di variabelnya. Demikian juga variabelnya. Nanti Anda lihat setelah constraint dilihat, lihat variabel keputusannya, X-nya. Kalau X-nya itu lebih dari 0, maka nanti constraint sign-nya itu lebih besar. Tapi kalau X-nya itu lebih kecil dari 0, constraint-nya nanti sign-nya adalah lebih kecil sama dengan. Atau kalau variabelnya unrestricted, nanti constraint dualnya itu tandanya adalah sama dengan. Ya, jadi Anda tinggal mengikuti panduan ini. Kalau minimization problem awalnya, ya, maka Anda lihatnya dari sini.
Ya, startingnya dari minimization sini. Nah, sama, lihat variabelnya, lihat tandanya, tanda di variabelnya X-nya. Nah, itu akan menentukan constraint di dual. Terus nanti Anda lihat constraint-nya, sign-nya seperti apa. Nanti akan menentukan variabel di dual. Ya, jadi tabel ini merangkum seluruh proses bagaimana kita melakukan pembuatan model dual dari primal. Tapi tentu saja prosedur-prosedur yang kemarin itu masih kita ikuti. Seperti jumlah variabel dual itu sama dengan jumlah constraint primal. Terus kemudian objektif koefisien dual itu diambil dari right hand set-nya primal. Terus constraint function dari dual itu dibentuk dari transpose constraint dari primal. Nah, bagian itu masih sama seperti minggu lalu. Oke, sekarang kita coba lihat ke problemnya di sini ya. Kita akan lihat satu case untuk sama-sama kita selesaikan. Oke, di sini kita lihat primal modelnya ya. Ini model primal, model originalnya adalah maximize. Karena itu kita akan berangkat dari titik ini, maximization. Oke, maka otomatis dual modelnya, otomatis bentuknya adalah lawannya. Ya, lawannya dalam hal ini minimize. Nah, simbolnya adalah W. Sama dengan, nah, objektif koefisien dari dual kita lihat dari right hand side ini ya. Nah, terus pertama kita tentukan dulu berapa banyak kira-kira dual variabelnya. Dual variabelnya ditentukan oleh berapa banyak constraint-nya. Di sini ada 2 constraint, maka otomatis ada dual variabel Y1, Y2. Nah, objektif koefisien dual dilihat dari right hand side-nya primal. Jadi minimize W sama dengan 10Y1 tambah 8Y2. Nah, bagian ini masih sama langkahnya atau sama prosedurnya dengan materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut mendefinisikan constraint-nya. Nah, bagian constraint ini kita merujuk ke tabel 4.2 ini. Oke. Yang pertama, kita lihat bagian constraint sign-nya. Constraint sign yang pertama ini lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan, maka yang ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Maka nanti variabelnya itu lebih besar sama dengan. Ini yang pertama. Jadi constraint yang pertama ini merujuk ke Y1. Makanya nanti kita tulis Y1 itu pasti nanti lebih besar sama dengan 0. Oke, lanjut dengan constraint kedua, tandanya sama dengan. Nah, ini untuk Y2. Constraint kedua tandanya sama dengan, maka variabel Y2 unrestricted. Nah, kita tulis di sini. Y2 unrestricted. Unrestricted. Nah, kita sudah selesai dari constraint. Sekarang kita lihat dari variabelnya. Nah, variabel X-nya ini, X1, X2, X3 tandanya lebih besar. Berarti di sini lebih besar 0. Maka constraint-nya semuanya lebih besar. Sehingga di sini kita tetap pakai transpose ya. Y1 tambah 2Y2. Nah, tandanya lebih besar. Ya, dari sini nih. Ya, tandanya lebih besar ya. Terus berikutnya sama, lihat bagian ini ya, transpose 2Y1 minus Y2 tandanya lagi-lagi lebih besar. Yang ketiga juga lihat dari sini, Y1 plus 3Y2 tandanya juga lebih besar. Nah, sekarang berapa right hand side-nya dual? Right hand side dual dilihat dari objektif koefisien primal. Jadi ini 5, 12, dan 4. Nah, kita sudah selesai dual modelnya. Ya. Jadi berdasarkan tabel 4.2 ditambah prosedur-prosedur yang kita sudah pelajari di minggu lalu, maka kita bisa membuat dual model dengan cepat. Ya. Contohnya seperti ini.
Ya, jadi kita sudah tidak perlu lagi Y1, Y2 unrestricted, terus kemudian nanti menyelesaikan tanda akhirnya seperti apa. Kalau ini sudah langsung ya, sudah langsung kita lihat aja dari tabel 4.2. Oke, saya akan berikan contoh yang lain berikutnya di sini. Nah, kalau soal yang pertama tadi maximization primal problemnya, sekarang minimization ya, meminimalkan. Maka kita melihatnya dari sisi yang kanan ini, minimization. Oke. Oke, dual model kita tulis di sini dual. Maka yang bisa kita kerjakan duluan adalah fungsi tujuannya. Kalau primal minimize, maka otomatis dual menjadi maximize. W sama aja, lihat ke right hand side dari Z ini, terus kita lihat juga di sini ada dua, Y1 dan Y2. Lihat right hand side dari primal dan itu menjadi objektif koefisien dual. Jadi ini 3Y1 plus 5Y2. Ya. Oke, baru begitu kita sekarang masuk mendefinisikan constraint, baru kita ikuti tabel 4.2. Oke. Pertama kita lihat dulu variabelnya apa. Variabel itu yang X ini ya. Oh, variabelnya lebih dari 0. Berarti yang ini nih, lebih dari 0. Maka padanannya nanti constraint-nya tandanya lebih kecil dari 0. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, sama ya, constraint itu berarti transpose ini yang tadi sudah kita bahas. Y1 tambah 2Y2 tandanya lebih kecil. Terus yang berikutnya kita lihat yang ini ya. 2Y1 minus 4Y2 tandanya lebih kecil ya. Sudah. Baru sekarang constraint variabel udah beres, sekarang constraint kita lihat. Constraint 1 tandanya lebih besar. Nah, tandanya lebih besar ini, maka ini yang satu padanannya variabelnya nanti lebih besar. Ya. Nah, constraint 1 itu merujuk pada Y1, maka Y1 tandanya lebih dari 0. Nah, sekarang untuk yang constraint kedua, tandanya lebih kecil, maka nanti Y2 tandanya lebih kecil dari 0. Ya kan gampang hanya melihat tabel itu saja. Nah, sekarang kita tinggal mengisi right hand side dari dual. Right hand side dual ini diambil dari objektif koefisiennya primal. D15 dan 12. Nah, sudah selesai dual modelnya ya. Sangat mudah, kita tinggal mengikuti aturan tabel 4.2 dan aturan dari prosedur yang minggu lalu kita sudah bahas. Ya. Jadi duality model atau menentukan model dual itu sangat mudah dengan aturan yang ada di tabel 4.2. Oke, sekarang kita akan melihat lagi contoh yang lain. Nah, sekarang kita akan melihat contoh yang lain ini. Ini bentuk primalnya. Ya, ini model primalnya. Maximization. Ya, maximize. Maka nanti dualnya ya kita lanjut di sini. Dualnya pasti minimize. Ya, pasti minimize. W sama dengan, nah dari sini kita lihat ada Y1, dari sini kita lihat ada 2. Ya, tinggal 5Y1 tambah 6Y2. Jadi right hand side daripada primal menjadi objektif koefisien dari dual. Oke, sekarang subject to constraint pertama. Nah, kita lihat minimization, maximize ya, maximize seperti yang ini. Kita lihat ya, kita lihat constraint-nya. Tanda constraint. Oh, yang ke satu tandanya sama dengan. Nah, ini. Nah, yang kedua juga sama dengan. Nah, kebetulan di sini 1 dan 2 tandanya sama. Maka variabel Y-nya, Y1 dan Y2 nanti unrestricted. Nah, maka kita bisa taruh di belakang sini. Y1, Y2 unrestricted.
Ya, nah sekarang kita tinggal melihat lanjutannya yaitu variabelnya. Bagaimana variabelnya? Oh, kita lihat di sini X1 dan X2 keduanya unrestricted. Berarti variabelnya ini unrestricted. Maka nanti constraint-nya itu tandanya adalah sama dengan. Ya, oke, maka kita di sini masuk 2Y1 tambah 3Y2 tandanya sama dengan. Demikian juga yang bawahnya Y1 minus Y2 tandanya sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal lihat ke objektif koefisiennya ini. Ya. Objektif koefisiennya adalah 1 dan 1. Nah, sudah selesai ya dengan mengikuti aturan tabel 4.2 ini memudahkan kita untuk mengkonstruk dual model. Ya. Nah, jadi dual model ini perlu kita tentukan. Karena dual model ini juga bisa diselesaikan dari awal. Maksudnya gini, dual model bisa dihitung walau kita belum menemukan solusi dari primal model. Itu nggak masalah. Tetapi untuk bisa menghitung dual model tanpa solusi primal model, ya kita harus tahu model lengkap atau model matematikanya dari dual model. Kayak contoh yang di slide ini. Begitu kita define modelnya, objective function dan juga constraint function secara lengkap, kita bisa menyelesaikan dual model saja walau tanpa informasi solusi optimal dari primal model. Itu bisa. Tapi di buku dikasih tahu seandainya kita sudah menemukan solusi optimal untuk primal dengan cara manual, jadi tabel yang akhir hasil optimal dari primal itu bisa menjadi rujukan di dalam kita menghitung dual model, dual variabel. Dan tentu saja kalau berangkatnya dari optimal primal model, maka perhitungan optimal dualnya bisa menjadi lebih singkat, jauh lebih singkat karena memang sangat sederhana. Nah, sekarang kita akan lihat ya, minggu lalu sudah saya jelaskan ya kepada Anda mengenai bagaimana mencari solusi optimal dual jika diketahui solusi optimal primal ya dalam bentuk tabel akhir itu. Ya, sekarang kita akan review kembali. Sorry. Nah, di sini Anda bisa lihat ya permasalahan awalnya. Ya, permasalahan awalnya adalah ini modelnya ya, memaksimalkan Z sama dengan 5x1 tambah 2x2 dan tambah x 3x3. Terus fungsi tujuannya itu x1 plus 5x2 plus 2x3 sama dengan 15. Terus x1 minus 5x2 minus 6x3 lebih kecil sama dengan 20. Dan seluruh variabel x adalah non-negatif. Nah, itu primal model awal. Terus kemudian kita mendapatkan solusi optimal ya. Tabel solusi optimal ya, tabel yang di bawah ini. Ini solusi optimal. Dengan informasi demikian ya. Artificial variable itu x4 ya. Atau kalau saya tulis begini x4 itu sama dengan artificial variable. Terus slack variabelnya itu x5. Maka di sini x5 sama dengan slack. Terus ada informasi lagi solusi ini, solusi tabel solusi ini didapatkan dari metode Big M, di mana nilai M-nya adalah 100. Ya, ini informasi awal yang perlu kita ketahui untuk menentukan dual solution-nya dengan dari hasil optimal solution primal. Oke, saya lanjutkan. Nah, karena ini metodenya ini dicari dengan cara Big M method, ya maka kita harus buat dulu bentuk standarnya. Ya, ingat untuk mengerjakan metode 1 terutama ya kita perlu merujuk ke bentuk standar dari persamaannya. Ya, demikian juga metode 2. Oke, sekarang saya lanjut di sini bentuk standarnya adalah 5 max
Z sama dengan 5x1 tambah 2x2 tambah 3x3. Di sini subjek tuh x1 tambah 5x2 tambah 2x3. Nah, ini tandanya sama dengan 15. Nah, kalau Anda masih ingat di pertemuan kita 2 minggu lalu, sama dengan ini, itu kalau dikonversi menjadi bentuk standar, ya ini standar form. Standar form. Ya, sama dengan ini menjadi sama dengan lagi, kita perlu tambah artificial variable. Tapi di sini artificial variabelnya itu notasinya x4, maka kita tulis x4. Ya, jadi harusnya R ya artificial, tapi di sini artificial itu x4. Terus yang kedua, kita lihat tanda lebih kecil sama dengan. Oke, kita tulis dulu x1 minus 5x2 minus 6x3. Nah, menjadi sama dengan 20, maka kita tambahkan slack. Di sini slacknya itu x5. Ya, x5 kita tambahkan slack. Nah, maka fungsi non negatifnya sekarang x1, x2, x3 tambah lagi x4 artificial tambah lagi x5 slack variable lebih dari 0. Nah, standar form ini penting untuk kita menghitung solusi khususnya metode 1. Terus jangan lupa di sini fungsi tujuannya karena ini max ya. Kalau big M itu ya metode big M max itu kita kurangi dengan M kali R. Karena M-nya itu 100 maka kita kurangi 100 kali R karena R-nya itu X4 maka 100 X4. X5-nya nggak ada berarti kita tulis 0 X5. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke metode 1. Saya tulis di sini ya bagaimana hasil perhitungan untuk metode 1. Ya. Ada 2Y, maka Y1, Y2 sama dengan, nah kita tulis ini, optimal primal Z coefficient of starting basic variable. Jadi maksudnya itu yang ini. Ya. Kita lihat dari baris Z ini, yang starting basic variable. Jadi fokus kita itu pada yang X4 dan X5. Nah, Z koefisiennya ini X4 105, X5 0. Maka kita tulis ini 105 dan 0. Nah, sekarang ditambah apa? Ditambah original objective coefficient of X. Original objective coefficientnya ya kita tinggal lihat dari ini variabel apa? Variabelnya kan X4, X5. Maka kita lihat di standard form. X4 itu berapa koefisiennya? Oh, minus 100. Nah, tambah minus 100. X5, oh 0. Maka 0. Sama dengan di sini. Nah, 105 dikurang 100 menjadi 5 dan 0. Nah, ini solusi optimal dengan metode 1. Jadi Y1-nya 0, Y1-nya 5, Y2-nya 0. Ya. Oke, silakan Anda perhatikan dulu sebelum saya lanjut kembali. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana dengan metode 2. Ya, metode 2 tentu saja nanti hasilnya harus sama dengan metode yang ke-1. Ya, saya tulis di sini metode kedua. Ini tadi metode 1 ini ya hasilnya ini. Nah, sekarang kita akan lihat metode 2. Metode 2 itu bagusnya kita tulis dalam bentuk baris seperti ini ya, Y1 dalam baris bukan dalam kolom ya. Y1, Y2. Nah, rumusnya adalah row vector dari original objective coefficient of optimal primal. Tetap rujukannya adalah tabel, tapi yang kita lihat di sini nih untuk metode 2. Ya, di sini. Nah, row vector ini, ya. Row vector. Ya.
Nah, perhatikan di situ urutannya adalah X1 dan X5. Nah, baru nanti kita kembali ke original objective koefisiennya yang atas. Berapa X1 koefisiennya 5. Berapa X5 koefisiennya 0. Nah, maka kita tulis ini 5, 0. Ya. Jadi ingat kita merujuk ke hasil yang ini. Urutannya apa? Oh, X1 dan X5. Terus kita lihat ke objektif koefisien yang awal. Berapa X1 koefisiennya? 5. Berapa X5? 0. Nah, kita tulis ini 5, 0. Baru kita kalikan optimal primal inverse. Optimal primal inverse itu kalau Anda masih ingat materi minggu lalu, ini yang namanya optimal primal inverse. Metrik ini. Ini kita sebut sebagai optimal primal inverse. Nah, jadi di sini 1, 0, negatif 1, 1. Nah, ini tinggal perkalian matriks ya. Jadi 5 kali 0, 5 kali 1 ditambah 0 kali min 1. Hasilnya 5. Berikutnya 0 kali, berikutnya adalah 5 kali 0 ditambah 0 kali 1. Hasilnya 0. Nah, sudah ketemu ya. Baik metode 1 maupun metode 2 hasilnya sama. Y1-nya 5 dan Y2-nya 0. Ya. Jadi seperti itu bentuk penyelesaian dual solution jika diketahui optimal primal solution dengan metode 1 dan metode 2. Oke, sekarang silahkan Anda mengerjakan soal ya, bagaimana mentransformasi primal menjadi dual tapi dengan pendekatan tabel 4.2 yang baru saya jelaskan tadi. Ya, oke, silakan dicoba kerjakan terlebih dahulu.